Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan cadangan bahan bakar minyak nasional cukup untuk 20 hari ke depan. Pemerintah menjamin pasokan untuk bahan bakar minyak, LPG, dan minyak mentah dipastikan cukup tersedia dan aman hingga 20 hari ke depan. Pemirsa, kembali bersama saya di berita hari ini. Di tengah memanasnya konflik geopolitik dunia, perhatian publik Indonesia kini tertuju pada satu pertanyaan besar. Seberapa aman ketahanan energi nasional kita jika perang benar-benar berkepanjangan? Pemirsa, situasi global saat ini bukan sekadar konflik biasa. Ketegangan di Timur Tengah meningkat tajam setelah Iran menutup Selat Hormuz, jalur laut strategis yang selama ini menjadi urat nadi distribusi energi dunia. Sekitar 20% pasokan minyak global melintasi kawasan tersebut, dan setiap gangguan di sana langsung mengguncang harga energi internasional. Dampaknya tidak hanya terasa di negara-negara barat, tetapi juga sampai ke Indonesia. Di tengah situasi yang semakin tidak pasti ini, pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkap fakta yang langsung memicu perhatian publik. Stok bahan bakar minyak atau BBM nasional saat ini berada di kisaran 20 hingga 25 hari kebutuhan nasional. Angka ini kemudian memunculkan kekhawatiran luas. Banyak masyarakat bertanya, apakah Indonesia berada di ambang krisis energi? Pemerintah menegaskan, kondisi tersebut bukan tanda darurat. Menurut Menteri ESDM, keterbatasan cadangan bukan karena kekurangan pasokan, melainkan karena kapasitas penyimpanan nasional memang hanya mampu menampung sekitar 25 hari stok BBM. Artinya sistem energi Indonesia selama ini dirancang dengan pola pasokan yang terus berjalan, bukan menyimpan cadangan besar seperti beberapa negara maju. Namun pemirsa, persoalannya menjadi jauh lebih kompleks ketika konflik global ikut campur dalam rantai pasok energi. Penutupan Selat Hormuz membuat jalur distribusi minyak mentah dunia terganggu. Bahkan dilaporkan 2 kapal tanker milik Pertamina sempat tertahan di kawasan tersebut akibat situasi keamanan yang tidak stabil. Ini bukan sekadar masalah logistik. Jika jalur energi dunia tersendat terlalu lama, Indonesia berpotensi menghadapi skenario terburuk, membeli minyak dengan harga jauh lebih mahal di tengah lonjakan harga global. Para analis energi memperingatkan bahwa perang berkepanjangan dapat mendorong harga minyak melonjak drastis, memaksa negara importir seperti Indonesia menanggung biaya energi yang lebih besar. Dan disinilah tekanan mulai terasa. Ketika harga minyak dunia naik, efek domino tidak bisa dihindari. Biaya transportasi berpotensi meningkat, distribusi barang ikut terdorong naik, dan pada akhirnya daya beli masyarakat bisa terdampak. Pemerintah pun harus menghitung ulang beban subsidi energi dalam APBN karena asumsi harga minyak sebelumnya jauh lebih rendah dibanding kondisi saat ini. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa stok BBM nasional masih berada dalam kategori aman untuk jangka pendek. Cadangan 20 hari bukan berarti BBM akan habis setelah periode tersebut, sebab pasokan energi terus diperbarui melalui impor dan distribusi rutin oleh Pertamina. Para ekonom menyebut angka itu hanya simulasi jika tidak ada tambahan pasokan sama sekali, sesuatu yang dalam praktiknya hampir tidak pernah terjadi. Namun fakta lain tetap tidak bisa diabaikan. Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak mentah, dan sekitar 1/4 impor tersebut selama ini melewati kawasan Timur Tengah. Ketika konflik terjadi di wilayah itu, risiko gangguan pasokan otomatis meningkat. Karena itulah pemerintah mulai menyiapkan langkah mitigasi, termasuk mengalihkan sebagian sumber impor minyak ke negara lain seperti Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur konflik. Perbandingan dengan negara lain pun mulai menjadi sorotan. Beberapa negara maju memiliki cadangan energi strategis hingga berbulan-bulan, sementara Indonesia masih berada pada kisaran hitungan minggu. Kondisi ini memunculkan diskusi besar tentang urgensi pembangunan fasilitas penyimpanan energi nasional agar ketahanan energi tidak mudah terguncang oleh dinamika geopolitik global. Pemerintah sendiri mengakui hal tersebut dan tengah menyiapkan rencana pembangunan storage baru dengan target cadangan nasional bisa mencapai hingga 3 bulan ke depan. Jika rencana ini terrealisasi,
Indonesia diharapkan memiliki bantalan energi yang jauh lebih kuat menghadapi krisis global di masa depan. Pemirsa, situasi ini menjadi pengingat bahwa energi bukan hanya soal bahan bakar kendaraan, tetapi soal stabilitas ekonomi nasional. Ketika konflik ribuan kilometer jauhnya mampu memengaruhi harga minyak di dalam negeri, maka ketahanan energi berubah menjadi isu strategis yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Saat ini pemerintah memastikan harga BBM subsidi masih stabil dan pasokan tetap terjaga hingga periode mendatang, termasuk menjelang hari besar keagamaan. Namun pemantauan terus dilakukan karena dinamika geopolitik dunia bergerak sangat cepat dan sulit diprediksi. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi apakah Indonesia aman hari ini, tetapi seberapa siap Indonesia jika konflik global berlangsung lebih lama dari perkiraan. Karena dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, satu selat yang ditutup di Timur Tengah bisa berdampak langsung pada pompa bensin di tanah air. Bagaimana menurut Anda? Apakah cadangan energi Indonesia saat ini sudah cukup kuat menghadapi gejolak dunia yang semakin tidak menentu? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di berita terkini selanjutnya.